Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa nanti di dalam sesi kita di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, saya akan membuat sesi khusus yang berjudul Gitu Aja Kok Repot. Nah, saya lihat teman-teman pasti bertanya, atau mungkin sudah tahu asal kata gitu aja kok repot dari siapa? Dari salah satu guru bangsa kita, Gus Dur. Dan kalau kita melihat apa yang pernah beliau katakan di berbagai media, bagaimana cara beliau menanggapi masalah yang ada, kadang-kadang saya jadi mengingatkan salah satu buku yang baik sekali yang dikarang oleh Richard Carlson, judulnya ini ya, ini buku lama sebenarnya, ada edisi bahasa Inggrisnya dan ada bahasa Indonesianya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Nah, Don't Sweat the Small Stuff ini sebenarnya adalah suatu, kalau kita bilang, buku yang sangat praktis yang menuntun kita untuk bisa membuat suatu keputusan-keputusan yang sebenarnya tidak terlalu sulit di dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita menjadi ataupun menjadikannya sulit gitu. Nah, salah satunya misalnya di bab awal nanti saya akan bahas buku ini di dalam video-video kita yang berkaitan dengan gitu aja kok repot. Misalnya, nomor 1 aja nih kita lihat coba ya. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Ya, dikatakan begitu Anda berhasil menghilangkan keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala bidang kehidupan, Anda akan menemukan keindahan dalam hidup Anda. Nah, sebenarnya apa yang kita seringkali temukan di dalam kehidupan kita, misalnya ketika saya bertemu dengan pasien, dan ketika pasien itu menyatakan bahwa dia sangat cemas, dia tidak bisa mengendalikan kecemasannya, maka pada dasarnya orang itu mengalami suatu ketidakmampuan dalam mencoba melihat situasi apa adanya, dan juga kesulitan dalam mengelola apa yang ada di sekitar dia. Biasanya banyak orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu memang orang yang seorang perfeksionis ya biasanya. Jadi orang yang semuanya maunya serba oke, serba beres, serba cepet, pengen semuanya sesuai keinginan dia, ingin sempurna seperti apa yang dia inginkan. Dan ini kadang-kadang malah membebani pikirannya sendiri. Jadi tidak heran kadang-kadang ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita yang sebenarnya mungkin kita bisa bikin ya biasa aja gitu ya, bisa kita bikin santai, kita bisa bikin ya udah nggak usah terlalu lah seperti itu. Kita bisa melupakan sedikit banyak kalau ada yang bikin kesel kita, ya sudahlah, kesel sesaat 1-2 detik atau 3 detik atau 10 detik, setelah itu lupakan. Jadi jangan terlalu mengharapkan orang lain itu akan sama dengan kita. Contoh paling kecilnya memang seringkali kita jadi kesel sekarang ini kalau misalnya deket orang yang nggak pakai masker misalnya. Nah, kalau kita bisa mengatakan bahwa emang pakai masker kan harus ya dok sekarang. Betul. Jadi bagaimana cara mengelolanya? Yaitu dengan cara menghindari dia saja, sudah. Jadi kalau misalnya dia memang nggak bisa dibilangin, suruh pakai masker dia nggak mau, ya sudah, jauhan aja deh ngomongnya ya. Kalau nggak nanti lewat telepon saja. Jadi jangan malah kita kesel, tetap kita mau ketemu dengan orang itu, tapi dalam hati kita kesel banget karena ketakut ketularan dan segala macamnya. Jadi hal-hal yang sebenarnya bisa kita tangani, hal-hal kecil yang bisa kita tangani, jangan dibuat besar. Nah, inti inilah yang akan kita bahas selanjutnya dalam serial Gitu Aja Kok Repot, sebagai inspirasi dan penghormatan saya kepada guru bangsa Gus Dur. Dan ini salah satu yang kita akan bahas dari buku ini, karena ini sangat cocok ya, Don't Sweat the Small Stuff. Buku ini akan kita bahas minggu per minggu, dan saya berharap nanti setiap hari Sabtu kita akan keluarkan video yang berkaitan dengan Gitu Aja Kok Repot. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menjadi subscriber saya. Dan harapan saya tahun ini kita bisa sampai 100.000 subscriber ya. Sudah 81.100. Jadi tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantunya juga untuk mendapatkan subscriber sampai 100.000. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.